warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memasuk di dua kelas, yaitu kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Kelas 5 itu pelajaran IPA dan kelas 4 itu pelajaran IPS. Nah, Ibu minta nanti setelah masuk ke ruangan masing-masing, Ibu minta jangan ada yang ribut, tertib di dalam kelas. Ibu minta ketua kelas untuk mencatat siapa yang ribut nanti di dalam kelas ya. Sebelum kita masuk kelas dan mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kelas 5, siapa yang tidak hadir hari ini? Satu. Berapa orang? Satu. Kelas 4? Oke, kelas 5 silahkan masuk ke dalam kelasnya. Dan kelas 4 silahkan masuk ke dalam kelasnya. Nah, di sini materi kita apa untuk hari ini? Sumber daya alam. Nah, adapun tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam dengan benar. Nah, yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui dengan baik. Nah, di sini terlihat gambar apa? Hutan. Tahu hutan kan? Tahu. Nah, tahu nggak bisa nggak hutan ini diperbaharui kira-kira? Bisa. Dengan cara apa? Ayo. Menanam ulang. Menanam ulang atau dengan reboisasi penghijauan. Nah, apa itu Bu sumber daya alam? Yuk baca sama-sama. Apa sumber daya alam? Adalah Oke, baik. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, yang tidak bisa manusia buat sendiri, yang berasal dari alam, yang digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, setelah itu jenis-jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan dapat tidak dia diperbaharui? Kalau dia hewannya mati, pasti dia berkembang biak lagi. Nah, air bisa nggak diperbaharui? Bisa. Bisa. Hutan bisa nggak Lari. Bisa kan? Nah, yang kedua itu dia sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Sumber daya alam yang proses pembentukannya sangat lama dan tidak bisa diperbaharui dalam waktu yang singkat atau dengan waktu yang cepat. Misalnya itu apa? Ini apa nih? Batu bara, minyak bumi. Sampai di situ ada yang ingin dipertanyakan? Ada tidak? Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas kelompok ya. Nah, sudah dapat semua lembar kerjanya? Sudah dapat semua lembar kerjanya? Ibu minta kerjakan dengan baik. Ibu mau pindah ke kelas 5 ya. Tertib ya. Assalamualaikum. Apa judul pembelajaran kita kali ini? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di mana tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu siswa dapat menyebutkan contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggolongkan berbagai hewan sesuai jenis makanannya dengan benar. Nah, di hutan banyak hewan buas nggak? Banyak. Nah, hewan yang hidup di hutan itu termasuk hewan pemakan apa? Daging. Seperti? Harimau. Nah, di mana di sini ada peta konsep yaitu
penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada Omnivora. Nah, di sini kita akan nanti mengetahui apa itu hewan herbivora, apa ciri-cirinya, dan apa contoh hewannya. Nah, yang pertama itu ada hewan herbivora. Apa hewan herbivora itu? Jadi hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Iya, hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Baik itu rumput, daun, buah-buahan, ataupun biji-bijian juga termasuk dalam hewan pemakan tumbuhan. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan herbivora. Hewan herbivora itu bisa hidup di mana aja, di darat. Terus hewan mamalia, berkaki 4, berdarah panas, pipipar. Tahu pipipar apa? Beranak. Mamalia, hewan yang menyusui. Nah, apa saja contoh herbivora, Bu? Ini dia. Ada apa di sini? Gajah, kambing, sapi. Pemakan apa semua hewan di sini? Rumput atau tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ada hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan pemakan daging. Nah, ciri-cirinya, hewan karnivora ini terbagi dia menjadi 3 bagian, yaitu hewan mamalia, hewan laut, dan sejenis burung. Apa ciri-ciri hewan mamalia? Dia berkaki 4, mempunyai gigi tajam, hidup di darat, dan beranak. Nah, hewan laut, dia berkembang biak bisa secara ovovivipar, memiliki ukuran tubuh yang besar. Nah, kalau sejenis burung dia memiliki cakar yang tajam dan paruh yang runcing. Nah, ini dia contoh karnivora. Hewan mamalia apa contohnya? Singa. Pemakan daging. Hewan jenis burung? Belang. Nah, hewan laut itu apa? Hiu. Hiu termasuk hewan yang pemakan daging. Nah, di sini ada omnivora. Apa omnivora itu? Hewan pemakan segala. Apa yang dimaksud dengan segalanya itu? Bisa makan tumbuhan. Di sini Ibu minta buat kelompok. Udah buat kelompok kan? Di sini Ibu mau kasih tugas kelompok. Nah, nampak ini kan? Ini Ibu kasih kertasnya. Nanti kalian isi, nanti kita presentasikan. Setelah ini Ibu mau ke kelas 4 dahulu. Ibu minta jangan ribut, tertib ya isi diskusi kelompoknya. Ibu tinggal sebentar ya. Nah, sudah selesai? Nah, coba kelompok 1 masuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ayam hewan. Manfaatnya diambil dari dan telurnya sebagai sumber makanan. B. Dari tumbuhan sebagai sumber bahan makanan pokok. Oke, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Kita beri aplaus dulu, cepat tepuk tangannya. Nah, dari jawaban kelompok 1, ada tidak yang ingin menanggapi? Bu, apa itu? Perak, kerajinan sebagai bahan dan pokok. Oke, berarti perak itu selain sebagai perhiasan, dia juga dapat dijadikan kerajinan dan sebagai bahan medali penghargaan. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi dari hasil diskusi semua anak-anak Ibu itu bagus. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti ayam. Ayam itu apa manfaatnya? Untuk diambil daging dan telurnya sebagai sumber makanan. Sampai di sini paham tentang materi kita? Nah, sekarang Ibu mau memberi soal evaluasi. Ini pribadi ya. Ini pribadi, kerjakan individu secara mandiri. Nah, Ibu minta tolong tertib mengerjakannya dengan baik. Ibu mau
Kelinci. Jenis makanannya tumbuhan. 2. Ayam. Jenis makanannya daging dan rumput. 3. Kucing. Jenis makanannya daging. 4. Sapi. Jenis makanannya tumbuhan. 6. Kita kasih arus kepada pemerintah. Nah, jadi kelinci itu termasuk di dalam hewan herbivora. Pemakan tumbuhannya kelinci? Iya. Nah, kalau ayam itu termasuk hewan apa? Setelah kita melakukan diskusi kelompok, Ibu minta kalian menjawab pertanyaan soal evaluasi sebanyak 10 soal secara individu, secara masing-masing. Bisa kan? Ini soalnya. Nanti tulis di bukunya. Nanti Ibu mau ke kelas 4 dahulu. Jangan ribut, kerjakan sendiri ya. Jangan contek. Bisa Ibu tinggal? Sudah selesai? Sudah. Ini kumpulkan ke depan ke meja Ibu. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui itu ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti apa? Seperti hewan, air, tumbuhan, dan hewan. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti batu bara, ya Pak? Lagi? Dan logam. Nah, di mana juga sumber daya alam ini terdapat sumber daya yang namanya sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, hutan, dan hasil pertanian dan lain sebagainya. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Sudah selesai? Ini kumpul di meja Ibu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui apa itu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan apa itu hewan omnivora? Hewan pemakan segalanya. Contohnya apa? Bebek, ayam, tikus, apa lagi? Burung elang. Merpati itu biji-bijian, dia termasuk herbivora. Nah, jadi sampai di sini anak-anak Ibu paham dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini? Paham. Sudah balik seluruhnya, siap gerak, lancang depan gerak. Ibu sedikit memberikan arahan kepada anak-anak Ibu apa materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu minta untuk mengulang kembali pelajaran di rumah. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dan Ibu sarankan untuk belajar di rumah karena sebentar lagi kita mau ujian kenaikan kelas. Nanti setiba pulang sekolah jangan langsung keluar untuk bermain, tapi mengulangi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Paham anak-anak Ibu? Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.